Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari IKMI Rizkana Bekasi, di mana di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang kewarganegaraan. Tapi sebelumnya alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu tentang diri saya. Nama saya Febri Susanto. Asal saya dari Yogyakarta dan lahir pada tanggal 3 Februari 1990. Mengenai status pekerjaan, saya bekerja di perusahaan Sumiden Sentani Komponen Indonesia, di mana di situ dalam pembuatan sebuah spare part otomotif, seperti meliputi seperti pembuatan gear transmisi dan lainnya ya. Dan mungkin untuk menyingkat waktu, kita langsung aja dalam pembahasan tentang kewarganegaraan dan tidak kewarganegaraan. Kenapa sih masalah kewarganegaraan dan tidak kewarganegaraan merupakan masalah yang asasi dan menyangkut perlindungan hak-hak dasar setiap orang, termasuk di dalamnya adalah hak-hak dasar setiap orang, termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup dan mengembangkan diri. Oleh karena itu, tanpa status hukum kewarganegaraan yang jelas, sudah barang tentu hak-hak dasar tersebut tidak akan terpenuhi. Mengingat pentingnya masalah status kewarganegaraan ini, maka tidak saja negara yang mengenainya, akan tetapi lembaga internasional seperti UNHCR berperan aktif juga menangani masalah-masalah ini. Mungkin sebagian besar dari kita yang telah menjadi warga negara suatu negara, hak dan kewajiban seorang warga negara cenderung dianggap sebagai suatu hal yang lumrah atau biasa. Kebanyakan dari kita dapat mendaftarkan anak-anak ke sekolah, memperoleh pelayanan kesehatan dan saat sakit, melamar pekerjaan bila perlu, dan memilih wakil-wakil yang tidak inginkan untuk duduk di pemerintah. Kita merasa mempunyai hak atas negara tempat kita tinggal. Kita mempunyai rasa memiliki yang sangat mendalam terhadap sesuatu yang jauh lebih besar dari kita sendiri. Namun bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau yang tidak mempunyai negara? Tanpa kewarganegaraan, seseorang tidak dapat itu memilih di negara tempat ia tinggal dan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen perjalanan, dan bahkan tidak dapat memperoleh sertifikat atau kewarganegaraan seperti warga negara pada umumnya. Dalam suatu negara yang melekat dalam diri orang tersebut, kendatipun itu tersebut sudah diatur dalam
universal tentang hak asasi manusia, sekalipun dengan melihat fakta masih banyak berjuta-juta orang di maksudnya di dunia ini yang tidak memiliki status hukum kewarganegaraannya, maka kita dapat menyaksikan bahwa ternyata tidak ada status pun jaminan dari hukum internasional tentang masalah itu. Dalam kondisi seperti ini, status hukum kewarganegaraan kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting dan berharga sekali bagi kelangsungan kehidupan manusia. Permasalahannya ya, mengapa ya, bagaimana masalah-masalah kewarganegaraan dan tidak kewarganegaraan itu dapat timbul. Dan kita mengenai hukum kewarganegaraan Indonesia, hukum kewarganegaraan adalah seperangkat aturan yang berkenan dengan segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, status burgers. Maksudnya, hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara itu misalnya mengenai pengaturan tentang kualifikasi atau kriteria warga negara, pengaturan tentang prinsip-prinsip kewarganegaraan, pengaturan kewarganegaraan, pengaturan tentang hilangnya status hukum kewarganegaraan seseorang, pengaturan tentang syarat dan tata cara memperoleh kembali warganegaraan, pengaturan tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan dan sebagainya. Ketentuan tentang hukum kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Paling tidak ada hal pokok yang menjadi objek pengaturan hukum kewarganegaraan. Ya, yang pertama ya status hukum kewarganegaraan seseorang. Yang kedua, fungsi negara atau pemerintah berkaitan dengan pengaturan kewarganegaraan. Yang ketiga, pengaturan dan perlindungan hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan. Ya, selain itu hukum kewarganegaraan memiliki sumber hukum yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum formil, dan yang kedua, sumber hukum material. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Sumber-sumber hukum formil itu meliputi yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua kebiasaan atau kostum dan adat, yang ketiga traktat atau perjanjian antara negara,
jurisprudensi ya. Yang kelima, doktrin atau pendapat ahli hukum. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi atau materi kaidah hukum. Termasuk dalam sumber hukum material ini misalnya yang pertama, dasar dan pandangan hidup bernegara, kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum kewarganegaraan. Sumber hukum formil maupun material ini kedua-duanya penting. Namun untuk mempelajari ilmu hukum positif, sumber hukum dapat dalam arti formil itu lebih dapat membantu di mana saja kita bisa mendapatkan atau menentukan ketentuan-ketentuan hukum atau kaidah hukum yang perlu diketahui. Hukum kewarganegaraan sebagai ilmu hukum positif fact atau concept merupakan kajian hukum positif yang bersifat nasional. Tulisan ini membahas hukum kewarganegaraan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan tidak kewarganegaraan. Dan di sini status kewarganegaraan, status hukum kewarganegaraan yang dimaksud di sini adalah status seorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan kewarganegaraan dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Konsep status hukum kewarganegaraan merujuk pada konsep hubungan hukum antara individu dengan negara, di samping menunjuk pada adanya tidaknya pengakuan baik pada individu maupun pada negara yang bersangkutan. Status hukum kewarganegaraan seorang dalam banyak hal yang dapat menggambarkan bagaimana hubungan seorang atau individu di satu sisi dengan negara sisi lain. Dalam hal seseorang tidak memiliki status hukum kewarganegaraan atau tidak kewarganegaraan, maka hubungan hukum tersebut tidak diatur oleh hukum atau perundang-undangan nasional yang bersangkutan, akan tetapi tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional atau bahasa Inggrisnya international law. Ketentuan-ketentuan hukum nasional maksudnya. Oleh karena itu dapat juga dibuat dengan sumber pada ketentuan-ketentuan hukum internasional. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa hubungan hukum individu dengan negara penyangkut masalah status hukum kewarganegaraan itu baru diatur oleh hukum
internasional apabila status hukum kewarganegaraan dimaksud tidak dimiliki oleh individu atau seseorang tersebut dan hukum nasional negara yang bersangkutan tidak mengaturnya. Status hukum kewarganegaraan dalam suatu negara lazimnya diatur dalam konstitusi akan peraturan perundang-undang nasional suatu negara, konstitusi atau peraturan perundangan-undang dalam nasional tersebut, terkait dengan masalah-masalah status hukum kewarganegaraan pada umumnya mengatur siapa yang dapat dikualifikasikan secara yuridis sebagai warga negaranya dan siapa pula yang tidak. Biasanya diatur pula tentang siapa saja yang oleh karena status hukum keluarga negaranya itu memperoleh hak-hak dan menyandang kewajiban berkewarganegaraan atau tidak. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka konsep status hukum kewarganegaraan pada umumnya dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Mungkin yang pertama, status hukum kewarganegaraan merupakan identitas personal yang melekat pada diri seseorang terkait dengan hal ihwal kewarganegaraannya. Yang kedua, status hukum kewarganegaraan dapat memberikan gambaran tentang kondisi hukum antara individu atau seseorang dengan negara. Status hukum kewarganegaraan menuju pada ada tidaknya tanggung jawab negara atas kondisi kewarganegaraan atau tak berkewarganegaraan seseorang. Status hukum kewarganegaraan menuju pada bekerja tidaknya rejim hukum nasional dan atau hukum internasional. Masalah kewarganegaraan dan tidak kewarganegaraan hampir semua hukum kewarganegaraan yang dimiliki oleh negara di dunia mengatur tentang masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan seseorang. Sidang Umum PBB juga telah memberikan mandat kepada United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR sebagai lembaga yang bertanggung jawab mencegah serta mengurangi terjadinya keadaan dan kewarganegaraan dan prinsip-prinsip hukum umum atau universal dalam hukum kewarganegaraan yang ditarik dalam ketentuan pasal 5
Deklarasi Universal Hak Asasi yang isinya hak asasi manusia atau disebut GUHAM, singkat GUHAM, pada 1948 menyatakan semua orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorang pun boleh dihapus kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau dilarang merubah kewarganegaraannya. Dan pasal 15 GUHAM ini telah menganugerahi setiap individu dimanapun di dunia dengan hak untuk mempunyai hubungan hukum dengan suatu negara, kewarganegaraan, dan tidak saja memberikan identitas hukum kepada seseorang, tetapi juga memberikan hak kepada seseorang untuk memperoleh yang pertama jaminan dan perlindungan hukumnya dari negara lain. Yang kedua, hak-hak konstitusionalnya serta hak-hak lainnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undang nasional maupun diatur dalam hukum internasional. Masalah kewarganegaraan dan tidak kewarganegaraan, apakah itu menyangkut masalah perolehan, kehilangan atau penolakan kewarganegaraan walaupun sudah diatur oleh hukum kewarganegaraan nasional maupun hukum internasional, ternyata masih banyak menyisakan berbagai permasalahan. Banyak orang tidak berkewarganegaraan menjadi korban dari pemindahan paksa. Orang-orang yang terusir dari kampung halamannya cenderung rawan menjadi tak berkewarganegaraan dan tidak kehilangan kewarganegaraannya, terutama jika kepindahan mereka diikuti dengan pemetaan ulang batas wilayah negara mereka. Sebaliknya, individu tidak berkewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraan kewarganegaraannya seringkali dipaksa pergi dari tempat tinggalnya sehari-hari. Banyak orang yang tidak berkewarganegaraan yang dari hari ke hari terus bertambah dan tidak masih harus berjuang untuk memperoleh hak asasi manusia, untuk memperoleh hak atas status kewarganegaraannya. Perjuangan mereka itu tidak lain adalah perjuangan hak untuk mempunyai hak, karena mendapat status hukum kewarganegaraannya sama halnya memiliki kunci pintu masuk untuk mendapatkan hak lainnya dari negara. Pada umumnya, keadaan tak berkewarganegaraan dapat disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya adalah karena konflik hukum. Yang kedua, perubahan wilayah negara. Yang ketiga adalah hukum perkawinan. Yang keempat adalah prosedur administrasi. Yang kelima adalah diskriminasi.
Yang keenam, tidak mempunyai surat kelahiran. Yang ketujuh, pembatalan kewarganegaraan oleh negara dan sebagainya. Di sini adalah konflik hukum. Apa sih konflik hukum yang dimaksud ini? Konflik hukum adalah konflik hukum yang terkait dengan maksudnya pembatalan kewarganegaraan. Beberapa negara individu beberapa negara mempunyai hukum kewarganegaraan yang mengajikan warganya untuk menanggalkan kewarganegaraannya tanpa terlebih dahulu memperoleh atau mendapat jaminan perolehan kewarganegaraan lain. Hal ini sering berakibat pada keadaan tak berkewarganegaraan. Konflik hukum terkait masalah ini muncul saat salah satu negara tidak mengajukan pembatalan. Suatu kewarganegaraan sebelum memperoleh kewarganegaraan lain, sementara negara lain tersebut tidak mau memberikan kewarganegaraan sebelum individu tersebut meninggalkan kewarganegaraan sebelumnya. Kadang-kadang seseorang disarankan untuk meninggalkan kewarganegaraannya yang sekarang di tempat lain sebelum ia dapat mengajukan permohonan menjadi warga negara di tempat ia tinggal sekarang, sehingga ia menjadi tak berkewarganegaraan sebelum memperoleh kewarganegaraannya yang baru. Adapun perubahan wilayah negara, di sini walau hanya dibahas sebagai yang dalam berbagai perangkat dan prinsip hukum internasional, peralihan wilayah atau kedaulatan suatu negara sudah lama menjadi penyebab terjadinya ketak berkewarganegaraan. Hukum kewarganegaraan dan pelaksanaannya biasanya berubah saat negara mengalami perubahan wilayah atau kedaulatan, seperti saat negara mereka dari kekuasaan penjajah. Setelah negara bubar, jika suatu negara atau negara-negara baru muncul setelah negara bubar, jika suatu negara itu negara baru muncul setelah setelah negara bubar, atau jika negara dipulihkan kembali setelah dibubarkan selama beberapa waktu, kejadian-kejadian ini dapat memicu diberlakukannya hukum atau undang-undang kewarganegaraannya baru dan atau prosedur administrasi baru. Dalam keadaan demikian, seseorang dapat menjadi tak berkewarganegaraan jika mereka lalai mengajukan permohonan kewarganegaraan di bawah hukum atau undang-undang yang baru atau menurut prosedur administrasi yang baru, atau jika mereka ditolak kewarganegaraannya karena penerjemahan ulang dari hukum dan pelaksanaan aturan-aturan terdahulu. Dan adapun selain itu, hukum perkawinan ya,
beberapa negara secara otomatis merubah status kewarganegaraan seseorang perempuan pada saat ia menikah dengan seorang non warga negara. Perempuan demikian dapat menjadi tak berkewarganegaraan jika dia tak segera memperoleh kewarganegaraan. Suaminya secara otomatis, atau jika suaminya tidak berkewarganegaraan, seseorang perempuan juga dapat menjadi berkewarganegaraan jika setelah ia menerima kewarganegaraan suaminya, mereka lalu bercerai sehingga ia kehilangan kewarganegaraan yang diperolehnya pada saat menikah. Sedangkan berkewarganegaraan yang aslinya juga tidak dibolehkan secara otomatis. Dan ada juga prosedur administrasi. Ada banyaknya ketentuan administrasi dan prosedur yang terkait dengan perolehan, pemulihan dan lepasnya kewarganegaraan. Walaupun seorang sudah layak mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan, bahkan jika seorang telah berhasil mengajukan permohonan kewarganegaraan, namun biaya administrasi waktu angat yang terlalu ketat dan atau ketidakmampuan untuk memberikan dokumen yang diinginkan karena masih dipegang oleh negara kewarganegaraan sebelumnya, semuanya dapat mencegah seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan. Dalam kasus lain, beberapa negara secara otomatis memulihkan kewarganegaraan seseorang yang telah meninggalkan negaranya dan tinggal di luar negeri. Pemulihan kewarganegaraan yang hilang beberapa bulan setelah seseorang pergi ke luar negeri seringkali dikaitkan dengan cara kerja administrasi yang tidak efisien, di mana orang tersebut tidak diberitahu tentang risiko kehilangan kewarganegaraannya jika ia tidak secara rutin mendaftar ulang kewarganegaraannya melalui naturalisasi dan bukan seseorang yang lahir di negara tersebut atau yang telah memperoleh kewarganegaraannya melalui keturunan, maka bahkan registrasi rutin pun belum tentu dapat memulihkan kewarganegaraannya. Keadaan tak berkewarganegaraan seringkali merupakan akibat langsung dan tata kerja yang demikian. Adapun yang lainnya tentang diskriminasi, salah satu prinsip yang membatasi wewenang negara untuk memberikan atau menolak kewarganegaraan seseorang adalah larangan terhadap diskriminasi ras. Prinsip ini
tercermin dalam konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras maupun dalam perangkat lain, melalui rekomendasi umum tentang diskriminasi terhadap non-warga tanggal 1 Oktober 2004, Komite PBB tentang penghapusan diskriminasi ras menyatakan bahwa pembatalan atau larangan memperoleh kewarganegaraan secara sewenang-wenang karena alasan ras maupun kulit, keturunan, asal bangsa atau suku seseorang adalah pelanggaran kewajiban negara untuk menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap hak milik kewarganegaraan. Namun demikian, terkadang seorang individu tak dapat memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara tertentu meski mempunyai hubungan atau ikatan yang kuat dengan negara tersebut. Suatu ikatan yang untuk orang lain sesungguhnya sudah cukup untuk memperoleh kewarganegaraan. Diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, suku, agama, gender, pendapat politik, atau faktor-faktor lain dilakukan secara terbuka atau dibuat seenaknya menjadi hukum pada saat pelaksanaannya. Suatu hukum dapat dikatakan diskriminatif jika mengundang kata-kata yang bersifat prasangka atau jika pelaksanaan hukum tersebut mengakibatkan perlakuan diskriminatif. Ataupun ada yang tidak mempunyai surat kelahiran, perjanjian internasional tentang hak sipil atau politik dan konvensi hak anak menyatakan bahwa setiap anak dimanapun dilahirkan harus segera didaftarkan setelah lahir. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh kewarganegaraan. Kewarganegaraan seseorang anak akan ditentukan menurut hukum dari negara yang bersangkutan, dan semua negara memerlukan penjelasan tentang di mana anak itu dilahirkan dan dari siapa dilahirkan. Tanpa bukti kelahiran ini atau tanpa adanya pendaftaran kelahiran yang diakui, maka sulit bagi anak untuk menegaskan identitas diri serta memperoleh kewarganegaraannya. Selain itu, ada pembatalan kewarganegaraan oleh negara Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa tak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya
secara sewenang-wenang konversi 1961 dan konversi kewarganegaraan Eropa 1997 secara tegas membatasi wewenang negara yang dapat membuat seseorang kehilangan kewarganegaraannya. Kehilangan kewarganegaraan demikian harus disertai jaminan prosedur yang lengkap dan tidak mengakibatkan kewarganegaraan atau hilangnya kewarganegaraan seseorang terjadi ketika negara membatalkan warga negara seorang karena negara sedang melaksanakan prosedur yang diskriminatif. Tindakan ini biasanya diikuti dengan pengusiran orang tersebut. Ya mungkin demikianlah ya. Demikianlah berdasarkan apa yang telah diuraikan dari saya, kiranya dapat dikemukakan bahwa masalah kewarganegaraan dan tak berkewarganegaraan ini merupakan masalah yang asasi, menyangkut pelindungan hak-hak dasar setiap orang, termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup dan mengembangkan diri tanpa status hukum kewarganegaraan yang jelas. Sudah barang tentu hak-hak dasar tersebut tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, mengingat pentingnya masalah status kewarganegaraan ini, maka tidak saja negara yang mengenainya, akan tetapi lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR berperan aktif juga mengenai masalah-masalah ini. Ya mungkin itu saja dari saya tentang kewarganegaraan. Yang saya tahu mungkin itu. Bila ada kekurangan yang kata-kata yang kurang tepat, baiknya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian presentasi ini mungkin menyangkut mengenai dalam presentasi ini, semoga bermanfaat dan berguna dan bisa mengerti di kalangan masyarakat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.